Emang konten kreator podcast menjanjikan? Bahas di The Podcast. Sekilas mungkin orang udah mulai paham ya podcast itu apa, tetapi ada juga belakangan orang yang masih bingung apa sih podcast itu, dan ada juga yang sering nanyain, emangnya buat podcast ada hasilnya? Nah, pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan sama beberapa orang, terutama orang-orang yang baru mengenal istilah podcast dan ingin masuk dalam dunia konten kreator podcast ini. Nah, kali ini kita akan coba kupas sedikit informasi tentang podcast. Apakah membuat konten podcast ini adalah sesuatu yang menjanjikan? Nah, untuk memulai konten ini gue akan ngajak kalian sedikit flashback ke tahun 2005. Nah, ngapain sih ke tahun 2005 sedangkan sekarang udah tahun 2020? Nah, ini perlu sedikit informasi kepada kalian. Mungkin beberapa dari kalian saat ini adalah seorang yang sedang menikmati konten YouTube. Nah, asal kalian tahu, YouTube itu pertama kali hadir di Indonesia itu tahun 2005. Yang dimana pada zaman itu orang belum begitu paham YouTube itu apa dan fungsinya apa gitu. Dan kalau kita berbicara tentang konten kreator YouTube pada saat itu adalah konten-konten kreator yang memang secara fasilitas mereka sudah miliki di rumahnya, entah itu kamera, entah itu internet dan lain sebagainya. Atau juga beberapa orang yang rela untuk mengeluarkan uang mereka untuk menggunakan fasilitas warnet. Dan kalau kita flashback lagi ya, tahun tersebut adalah tahun dimana internet itu nggak murah. Jadi ketika kita menggunakan fasilitas internet ya kita harus mengeluarkan uang yang lumayan, apalagi buat orang-orang yang masih belum memiliki penghasilan pada zaman itu. Nah, jika kita berkaca pada tahun 2020, pertanyaan yang sama yang akan gue sampaikan kepada kalian adalah, siapa sih nggak kenal YouTube di tahun 2020 ini? Hampir semua orang tahu dan bahkan hampir semua orang menggunakan fasilitasnya. Dari mana taunya bang? Ya kalian lihat aja, itu ada beberapa sosial media kalian pasti ada aja yang nge-share. Teman-teman tolong dong dibantu di like, di komen atau di subscribe, bantu juga share dong dan lain sebagainya. Saat ini YouTube itu udah viral banget, bahkan kalau kita sedikit kembali ke beberapa waktu yang lalu nih, nggak jauh-jauh, nggak sampai 2005. Nah, ada salah satu video yang lumayan unik menurut gue karena Pak Presiden kita sedang mengunjungi salah satu daerah. Dan biasa ya kalau Pak Presiden kan datang ke sebuah daerah, Pak Presiden pasti memanggil beberapa audiens untuk dipanggil untuk mendapatkan sepeda biasanya, dan ada pertanyaan yang wajib dijawab. Satu hal yang gue inget dari salah satu video tersebut adalah ada seorang anak kecil yang ditanya sama Pak Jokowi, kalau nanti kamu besar cita-citamu apa? Si anak langsung spontan jawab, jadi YouTuber. Nah, ini adalah sebuah hal yang menarik karena konten YouTube yang dimulai tahun 2005 dan pada saat itu masih sedikit banget peminatnya, tetapi di tahun 2020 ini menjadi sangat viral, bahkan orang-orang sedang berlomba untuk menjadi konten kreator YouTube. Karena anak SD tadi aja bisa bilang bahwa menjadi seorang konten kreator YouTube itu menjanjikan, dan bahkan itu dicita-citakan oleh seorang anak yang mungkin baru berusia sekitar 11 atau 12 tahun ya. YouTube pun digadang-gadang bisa menjadi salah satu fasilitas yang bisa dijadikan sebagai mata pencaharian oleh banyak orang di kemudian hari. Dan tidak sedikit juga ada beberapa orang-orang yang besar karena YouTube. Salah satunya adalah mungkin kalian kenal penyanyi Justin Bieber yang memang dia terkenal karena ibunya rajin ngupload video si Justin Bieber ketika nyanyi di gereja. Nah dari video tersebut akhirnya si Justin Bieber ini dilirik oleh salah satu produser musik dan akhirnya besar seperti sekarang. Nah, bukan hanya penyanyi aja ya, masih banyak juga contoh-contoh lain. Ada MC, pembawa berita, kemudian video editor. Nah, back to the topic, apakah seorang konten kreator podcast ini bisa menjanjikan untuk masa depan? Nah, kalau kita lihat dari beberapa informasi-informasi yang ada saat ini dengan banyaknya tumbuh podcaster-podcaster baru, gua rasa ini adalah sebuah peluang yang bagus untuk kalian memulai. Dasarnya sih sebenarnya sederhana sih yang gue lihat. Karena saat ini banyak banget kalau kalian lihat podcaster-podcaster ini muncul, dan di antara podcaster-podcaster baru ini ada public figure yang sudah mulai terjun ke dalam dunia podcaster. Mereka sudah melihat sebuah peluang yang bisa menjadi nilai tambah untuk mereka, khususnya dalam dunia yang jujur masih sangat baru di Indonesia. Dan kalau kita berkaca pada histori dari YouTube tahun 2005 yang dimana
Tidak semua orang bisa menjadi content creator karena tidak memiliki fasilitas. Ya, itu adalah memang salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi di tahun 2020 ini informasi sangat terbuka lebar, dan bahkan kalian bisa mulai membuat podcast dengan hanya menonton video-video yang ada di YouTube. Nah, salah satunya dengan dengerin The Podcast, karena banyak tutorial-tutorial dan teknik-teknik cara pembuatan podcast. Nah, dan kalau kita mau lihat apakah semua orang yang bergerak di dunia ini akan sukses di kemudian hari, kita juga bisa flashback dari ketika YouTube ada di Indonesia pada tahun 2005 yang lalu. Apakah ada konten kreator YouTube yang tahun 2005 mulai saat ini sudah besar? Mungkin ada, tapi tidak banyak. Kenapa? Karena semuanya dasarnya adalah konsistensi. Mungkin mereka bisa buat video yang bagus, mereka bisa membuat cerita yang bagus, tetapi mereka tidak konsisten dalam mengembangkan konten mereka, baik itu dari sisi video dan lain sebagainya. Sama seperti YouTube dan konten kreator lainnya, podcast juga demikian. Kuncinya adalah kita wajib melakukan yang namanya konsistensi jika kita ingin sukses di dunia podcaster ini. Jadi ini adalah sebuah awal yang baik untuk kalian kalau kalian sudah punya rencana untuk membuat yang namanya podcast. Karena sekali lagi, podcast saat ini sedang banyak diminati sama banyak orang. Kemudian cara membuat podcastnya pun simple, tinggal kalian sendiri yang menentukan kalian mau buat podcast seperti apa. Kuncinya kembali, kalian harus rajin dan melakukan yang namanya konsistensi membuat konten yang menarik, sehingga pendengar kalian itu tetap dengerin kalian. Dan yang paling penting adalah untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal, kalian harus berproses. Ya, jadi kembali lagi gue ingatkan, jangan lupa untuk tetap konsisten dan berproses dengan baik untuk menghasilkan konten podcast yang menarik. Dan akhir kata, DP Putra pamit. Stay positive to be inspiring. Bye. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.